Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini sehat semua kan? Iya, alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita belajar ada suasana yang baru ya. Apa coba? Iya, kita belajar bareng-bareng. Ada kelas 4 sama kelas 5. Iya. Kenapa sih kelasnya kok dijadiin satu, Bu? Kan jadi banyak nih yang di satu kelas ini. Iya, maaf ya sebelumnya ya. Ini kelasnya Bu Guru jadikan satu, soalnya Bu Guru yang ngajar di kelas 5 lagi sakit. Jadi hari ini Bu Guru akan mengajar kelas 4 sama kelas 5 ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru akan memberikan materi pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, sebelum mulai belajar mengajar hari ini, kita berdoa dulu supaya kita belajar hari ini ilmunya bermanfaat, biar bisa buat bekal kalian nanti ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Semangat nggak hari ini? Semangat? Iya, harus semangat dong. Sebelum kita mulai belajar, Bu Guru akan melakukan kontrak belajar dulu. Kontrak belajarnya seperti apa? Pertama, nggak boleh ramai. Nanti kalau ramai, gantikan Bu Guru di depan. Yang kedua, nggak boleh jahil sama temennya. Terus nggak boleh ngomong sama temennya. Kalau ngomong sama temennya, jahil sama temennya, nanti gantiin Bu Guru ngajar di depan ya. Nah, untuk kegiatan belajar hari ini, Bu Guru akan sampaikan langkah-langkah atau metode pada belajar hari ini. Yang pertama, kalian mendengarkan penjelasan Bu Guru di depan, kemudian kalian berdiskusi sama teman-teman. Yang terakhir, setelah berdiskusi, kalian mempresentasikannya ke depan. Jadi nanti ada perwakilan dari salah satu kelompok kalian memaparkan hasil belajar kalian di depan ya, begitu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kompetensi dasar yang harus dicapai pada siswa semua. Yang pertama, dengarkan dulu, ini yang untuk kelas 4 ya. Yang pertama, kalian diharapkan bisa mengenal lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan ataupun kecamatan desa. Nah, untuk anak-anak kelas 5, kompetensi dasar pembelajaran hari ini, anak-anak bisa mendeskripsikan apa sih yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan dulu materi pada kelas 4 ya. Untuk anak-anak kelas 5, kalian belajar dulu membaca struktur organisasinya ya, pada pemerintahan pusat atau apa sih yang dimaksud dengan Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nanti dipelajari dulu biar nanti Ibu Guru selesai jelaskan materi pada kelas 4 ini, kalian nanti bisa tahu, bisa ngerti lah nanti ternyata materi ini tuh nyambung ya pada materi kalian. Nah, untuk kelas 4 tolong perhatikan ya, di sini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Nah, yang pertama, kalian tahu nggak apa sih pemerintahan desa itu? Iya, pemerintahan yang ada di lingkup desa. Nah, pemerintahan desa ini atau desa ini dipimpin sama kepala desa. Iya, kepala desa di desa Darojo ini siapa namanya? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Namanya Bapak Umar ya. Jadi untuk struktur organisasi pemerintahan desa ini dipimpin langsung oleh kepala desa. Seperti bahkan di samping ya ada struktur organisasinya pemerintahan desa, di mana kepemimpinan desa ini dipimpin oleh kepala desa. Kemudian ada sekretaris desa, kemudian di bawahnya lagi ada kadus, di bawahnya lagi ada kaur atau kepala urusan. Oke, ngerti ya? Iya. Nah, setelah kalian mengerti ini, ternyata desa ini kepemimpinannya, struktur organisasinya seperti ini, kalian nanti bisa mencari tahu apa sih tugas-tugasnya dari kaur pembangunan, dari kaur pemerintahan, dari kaur kesejahteraan rakyat. Nanti tugasnya seperti apa? Nanti berdiskusi bareng ya. Kemudian dari struktur organisasi pemerintahan desa ini ada struktur organisasi pemerintahan kecamatan. Iya,
struktur organisasi pemerintahan kecamatan ini dipimpin oleh camat. Iya. Nah, di sini struktur organisasi kecamatan ini dipimpin langsung oleh camat. Di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional, terus kemudian ada sekretaris kecamatan, terus di bawahnya lagi ada seksi-seksi, dan di bawahnya lagi ternyata ada kepala desa. Ya, jadi struktur organisasi kepemimpinan pada desa ini di atasnya ada struktur organisasi pemerintahan kecamatan. Ya, jadi di lingkup desa ini tidak hanya ada struktur organisasi pemerintahan desa, tetapi juga ada struktur organisasi kecamatan, di mana struktur organisasi keduanya ini dinaungi langsung oleh pemerintah pusat. Nah, tujuannya dia adanya struktur organisasi ini apa sih? Nah, kalian nanti bisa tahu setelah mempelajari ini. Terutama untuk struktur organisasi desa ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat di lingkup desa, mulai dari segi politik, sosial, kesejahteraan masyarakatnya. Pokoknya semua yang ada masalah atau problem di lingkup desa ini dinaungi langsung oleh pemerintahan desa. Kenapa sih nggak langsung pemerintahan pusat saja? Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Kenapa tidak bisa? Soalnya struktur organisasi ini memudahkan pemerintah mengatur pemerintahan Republik Indonesia ini dari atas sampai bawah. Supaya apa? Supaya tersusun rapi dan bisa menjadikan pemerintahan yang lebih baik lagi ya. Nah, untuk kelas 4 materi ini yang disampaikan ini, kalian membuat kelompok untuk kelompok diskusi. Kalian mendiskusikan apa sih tugas dari kepala desa, saur pembangunan, kadus. Untuk dari organisasi kecamatan pun kalian mencari tahu, berdiskusi apa sih yang dimaksud dengan camat, terus tugas seksi-seksi yang di bawah naungan camat itu apa ya. Selanjutnya Guru akan jelaskan materi pada kelas 5. Nah, untuk kemudian kelas 5 ini Bu Guru akan jelaskan ya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Untuk anak-anak kelas 4 mohon jangan rame. Di sini Bu Guru akan jelaskan materi pada kakak-kakak kelas 5 ya. Nah, pada materi kelas 5 ini Bu Guru akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan Negara Republik Indonesia. Iya. Di sini siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan Negara Republik Indonesia? Oh iya, benar sekali. Negara yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pada materi hari ini pun nyambung sama materi teman-teman kelas 4, di mana yang dimaksud jadi ada pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan. Nah, ternyata setelah kita mengetahui ternyata pemerintahan Republik Indonesia ini termasuk pemerintahan pusat di bawah menaungi pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Jadi pemerintahan pusat ini pemerintahan paling tinggi ya. Kenapa bisa dikatakan pemerintahan paling tinggi? Karena menurut Undang-Undang RI tahun nomor 6 tahun 2014 tentang dimana peraturan yang memiliki tujuan untuk melaksanakan otonomi desa, untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat ya. Selanjutnya kalian berdiskusi mengenai tugas-tugas hari ini sesuai dengan materi yang Bu Guru sampaikan. Nah, materi hari ini selesai. Bu Guru sampaikan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga materi ini memberikan kalian pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bu Guru sampaikan maaf sebesar-besarnya jika Bu Guru menyampaikan materi hari ini kurang menyenangkan, kurang asyik, dan belum bisa menyampaikan secara total. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa menyampaikan dengan baik ya.
Guru sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.